Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berempat akan menjelaskan mengenai Sekolah Lapang Petani sebagai upaya peningkatan kapasitas petani, yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri, Trimilza, dengan NPM 23421028. Dengan saya, Christian Winaldi Simbolon, dengan NPM 2342101101. Saya Faiz Hakim dengan NPM 234210-392. Dengan saya Putra Stompul, NPM 23421049. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Sekolah Lapang Petani adalah proses belajar kelompok yang berlangsung selama satu musim tanam penuh. Biasanya terjadi antara 12 hingga 14 minggu. Prinsip utama dari Sekolah Lapang Petani adalah belajar dari pengalaman. Di sini, petani diajak untuk melakukan penemuan ilmu secara mandiri. Mereka mengamati lahan setiap hari, memahami hubungan antara hama dan musuh alami, serta belajar bagaimana cuaca mempengaruhi tanaman mereka. Jadi, petani bukan lagi sekedar objek penyuluhan, tetapi mereka adalah peneliti di lahan mereka sendiri. Ada 3 peran utama yang dijalankan melalui Sekolah Lapang Petani. Pertama, peningkatan kemampuan teknis. Petani belajar metode terbaru melalui pembuatan pupuk organik hingga manajemen air yang efisien. Yang kedua, partisipasi dan kerjasama. Sekolah Lapang Petani memperkuat ikatan antar petani. Masalah yang dulunya dihadapi sendirian, kini didiskusikan bersama untuk mencari solusi kolektif. Dan yang ketiga adalah kesadaran lingkungan. Melalui Sekolah Lapang Petani, petani didorong untuk menggunakan input kimia secara bijak demi kelestarian tanah untuk generasi yang mendatang. Tujuan akhirnya tentu saja produktivitas dengan pemahaman yang lebih baik tentang ekologi lahan. Hasil panen meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Ini berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi keluarga petani. Menariknya, di era sekarang, Sekolah Lapang Petani juga mulai mengadopsi inovasi digital. Petani kini bisa bertukar informasi melalui platform digital, mengakses pikiran cuaca akurat, dan mempelajari teknologi pertanian presisi. Ini adalah wajah baru petani kita, mandiri dan melek teknologi. Jika kita lihat di wilayah Pekanbaru, tentang seperti keterbatasan lahan dan perubahan iklim sangat nyata. Disinilah SLP berperan penting. Prosesnya dimulai dari identifikasi masalah di awal musim, pembelajaran rutin di lapangan, evaluasi hasil pengamatan, hingga pendampingan keberlanjutan oleh penyuluhan pertanian. Sebagai kesimpulan, Sekolah Lapangan Petani adalah jembatan menuju kedaulatan pangan dengan meningkatkan kapasitas manusianya. Jika tidak hanya menanam padi atau sayuran, tapi kita sedang menanam masa depan yang lebih cerah bagi pertanian Indonesia. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan Sekolah Lapang Pertanian. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan petani dan masalah yang dihadapi di lapangan, seperti serangan hama, rendahnya hasil panen, atau penggunaan pupuk yang belum tepat. Penyuluh pertanian bersama kelompok tani menentukan lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, materi pembelajaran, serta peserta yang akan mengikuti sekolah lapang. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan pembelajaran. Tahap pelaksanaan pembelajaran merupakan inti dari kegiatan sekolah lapang. Proses pembelajaran dilakukan secara partisipatif, artinya petani terlibat langsung dalam kegiatan. Penyuluh berperan sebagai pendamping dan fasilitator. Selanjutnya 3, tahap diskusi dan evaluasi. Dalam sekolah lapang, diskusi menjadi bagian penting karena petani dapat saling bertukar pengalaman dan solusi terhadap masalah pertanian. Setiap hasil pengamatan dibahas bersama untuk menentukan tindakan yang tepat dalam pengelolaan tanaman. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kemampuan petani setelah mengikuti kegiatan sekolah lapang. Evaluasi juga digunakan untuk melihat keberhasilan penerapan teknologi atau metode pertanian yang telah dipelajari. Selanjutnya yang keempat, pendampingan dan tindak lanjut. Setelah kegiatan sekolah lapang selesai, biasanya dilakukan pendampingan kepada petani agar mereka mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh secara berkelanjutan. Penyuluh pertanian tetap memberikan arahan dan bantuan jika petani menghadapi kendala dalam penerapan teknologi di lapangan. Sekian dari kelompok kami. Kami harap video yang telah kami buat ini bisa berguna bagi
kepada pendengar mengenai Sekolah Lapang Petani sebagai upaya peningkatan kapasitas petani. Saya kira cukup sampai di sini saja video kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.